Ya. Masih ada yang mau disampaikan? Mungkin cukup Pak. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih banyak laporannya. Saya beralih ke Ibu Kepala Sekolah. Ibu Andi Cendranawati, apa kabar Bu? Kabar baik Pak. Ya, tadi kita ada lihat laporan Bu dari reporter Tribun. Itu ada pembangunan, ada. Nah, saya kira sebelum Ibu lanjut, Ibu standby dulu. Saya ingin ke Pak Asri dulu, Pak. Itu tadi pendaftaran online. Coba ceritakan zamannya Bapak mendaftar, gimana tahun 73 itu? Kalau zaman saya tes, cuman memang kalau kita hitung pada tahun 70, 71, 72, 73, pendaftar itu seimbang dengan gedung sekolah yang disiapkan. Hanya primadona memang SMA 1. Ya. Jadi mereka mendaftar di situ tidak lepas pindah sekolah lain. Itu ceritanya. Ya. Sehingga dirubah strategi tahun 75 ke atas, dirubah strategi pendaftaran sekolah menengah itu bersamaan. Ya. Kan ceritanya juga SMA 5 terbentuk karena meledaknya jumlah pendaftar di SMA 1. Sehingga dibentuklah namanya SMA 5. Saya kira itu kalau kita tanya kepada saya tentang pendaftaran di zaman saya. Ya. Zamannya Bapak itu sudah membludak juga peminatnya SMA 1 itu ya? Membludak. Zamannya Bapak berapa kelas yang diterima? Saya kelas 1 itu ada 12 kelas. 12 kelas. 12 kelas. Cuman membludaknya karena di era saya tidak bersamaan pendaftaran. Sehingga yang tidak lolos ke SMA 1 pergi ke SMA lain. Kalau kita dulu bersamaan Pak. Ya, no itu choice. setelah 75 ke atas dibentuk bersamaan supaya tidak ada alternatif. Oke. Standar kelulusan dulu masuk SMA 1 tinggi? Saya rata-rata 7,5. Baru bisa lolos masuk ya? Bisa lolos. 7,5 zaman itu sudah sangat tinggi. Orang cerdas banget itu ya. Orang pintar sudah itu. Iya. Ya. Kita tidak menggunakan, kita cuma belajar menggunakan standar buku. Ya. Sekarang kalau pelajar tidak pintar, perlu dipertanyakan. Ya. Karena mereka sudah bebas membuka internet. Ya. Begitu Pak. Baik Pak. Saya ke Ibu Kepala Sekolah. Ada testimoni dari Pak Asri Bu, bahwa betapa tingginya standar kelulusan waktu itu, sehingga orang berlomba-lomba memang masuk SMA 1, saya kira sampai eranya saya pun ini, Pak Agus juga begitu. Cuma karena kita mungkin waktu itu sekolah juga kasihan lihat kami begitu banyak, sehingga semuanya ditampung sampai 30 kelas. Nah, kondisi sekarang sangat berubah Bu, dan memaksa sekolah karena COVID ini, sehingga memaksa sekolah untuk berubah secara radikal dalam proses belajar mengajar, termasuk tata kelolanya sekolah. Nah, bagaimana SMA 1 menyesuaikan diri dengan kondisi ini? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMA Negeri 1 dari dulu sampai sekarang tetap nomor 1. Walaupun sekarang gedungnya yang berlantai 3 sudah dibongkar, sekarang saja di PPDB lebih 1.000 pendaftarnya. Sekolah SMA yang paling terdepan, paling nomor 1 pendaftarnya, jumlahnya. Jadi namanya SMA Negeri 1 tetap nomor 1. Dan waktu hari jadi SMA Negeri 1
bulan Februari yang lalu, saya sampaikan bahwa ternyata alumni SMA Negeri 1 Makassar benar-benar sudah melahirkan banyak sekali bintang. Dan pada hari ini kita sudah melihat bapak-bapak yang hadir pada Vkon ini, ada Pak Agus Arifin Nukman, yang mantan wakil gubernur, sekarang Ibu Andi Ina Kartika, sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi yang lain. Benar-benar ini SMA 1 menjadi tujuan daripada peserta didik. Tetapi yang kami terima itu hanya 385 siswa, 11 kelas. Nah, bagaimana pengaturannya, di mana ini adalah masa di mana gedung sudah dibongkar, waktu belum masa COVID itu dijadikan 2 shift pembelajaran. Ada yang masuk pagi 7.15 sampai jam 12, kemudian shift kedua adalah 12.45 sampai jam 17.30. Dijadikan 2 shift. Tetapi selama COVID, tapi sebelum itu juga, bahwa karena gedung itu sudah dibongkar, pertama sudah dikosongkan, kemudian dibongkar, maka SMA Negeri 1 menggunakan aula menjadi kelas, sebanyak 6 kelas. Kemudian yang dulu mungkin Bapak dan Ibu yang sekolah di SMA Negeri 1 adalah ada perpustakaan, ada ruangan tata usaha, itu menjadi ruangan kelas semua. Kemudian laboratorium juga menjadi ruangan kelas. Itu sebelum masa pandemi. Setelah masuk masa pandemi, anak-anak belajar di rumah, ya tentu kami tidak kesulitan lagi dengan ruang belajar. Sisa bagaimana guru-guru betul-betul mempersiapkan pembelajaran dengan pembelajaran daring. Tetapi pada kesempatan ini, karena banyak alumni yang hadir pada kesempatan ini, kemudian ada juga Ibu Ketua DPR, bahwa kami butuhkan sekarang 33 ruangan kelas dan 1 ruangan lab komputer. Oleh karena itu, kalau nanti sudah akan dibangun gedung yang sudah dikosongkan di sebelah, sangat saya berharap agar sebanyak itu juga lah yang kami dibangunkan di SMA Negeri 1 Makassar. 33 ruang kelas dan 1 lab komputer. Karena kalau hanya 22, ya tentu itu belum cukup. Itu baru 2 tingkatan. Baru kelas 10 dengan kelas 11. Lalu di mana kami mau simpan kelas 12. Ya tentu fungsi-fungsi ruangan yang selama ini, misalnya perpustakaan, ya kita akan kembalikan sebagai ruangan perpustakaan. Ruangan tata usaha kita akan kembalikan sebagai ruangan tata usaha kalau sudah ada gedung yang baru. Kemudian laboratorium juga akan dikembalikan sebagai laboratorium dan aula akan dikembalikan sebagai peruntukannya sebagai ruangan-ruangan pertemuan. Baik, ini kan kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini yang memaksa guru beraktivitas dari rumah. Ya. Dan sampai kapan kita tidak tahu sampai kapan siswa beraktivitas belajar mengajarnya itu dari rumah. Ya. Nah sekarang bagaimana kondisi pembelajaran yang terjadi selama ini? Ya. Baik, kondisi pembelajaran selama ini, selama pandemi, selama COVID, adalah 100% pembelajaran daring. Pembelajaran daring, di mana guru di rumahnya dan siswa di rumahnya masing-masing. Yang ke sekolah hanya saya, kepala sekolah dengan tukang sapu, cleaning service satpam dengan tata usaha, diatur jadwal kedatangannya. Kalau guru nanti ada kebutuhannya baru datang di sekolah.
semua guru dengan siswa di rumah. Tapi ada jadwal yang dikeluarkan oleh sekolah. Misalnya jam sekian belajar kimia oleh gurunya ini. Ada jadwal yang tetap kita keluarkan sebagai acuan pembelajaran daring. Kemudian masing-masing guru terserah dia mau menggunakan Microsoft Teams ataukah Zoom atau bentuk yang lain. Kami persilahkan dia memilih. Bagaimana memonitor proses belajar mengajar itu? Kemudian ukuran-ukuran progresnya pembelajaran selama ini. Ya, selama pandemi Pak ya? Iya betul. Ya. Nah, bagaimana caranya mengukur? Maka guru setiap kali dia mengajar, dia melakukan foto. Dia membuat bukti fisik dari materi yang dia ajarkan. Kemudian dia foto juga anak-anak yang ikut belajar di classroom. Jadi kita menggunakan bukti fisik berupa foto dan berupa materi yang dia berikan. Itu kan visualnya aja, Bu. Itu kan visualnya aja, tetapi ya, secara mutu pembelajaran bagaimana mengontrolnya? Oh iya. Jadi kita memohon bantuan kepada orang tuanya. Orang tuanya Pak. Jadi biasa anaknya belum bangun, kita minta tolong kepada anaknya, telepon. Sekarang mau belajar biologi, tolong dibangunkan anaknya Pak. Jadi ya, anak-anak baru bangun biasa Pak, belum bangun, gurunya sudah siap, anaknya masih tidur. Jadi kita minta tolong sama orang tuanya Pak, agar kita ada kerjasama. Ya. Nah, yang saya maksud kan ada proses, ada monitoring. Oke, monitoring sudah berjalan, tetapi evaluasinya dari kan harusnya tidak boleh menurun kualitas belajar mengajar maupun hasilnya. Iya betul. Nah, bagaimana itu, Bu? Jadi prosesnya juga secara daring, proses belajarnya juga secara daring, evaluasinya juga secara daring, Pak. Secara daring. Itu dilakukan oleh ada satu tim di sekolah ini yang memahami tentang IT. Jadi sama dengan ini PPDB ditangani oleh 11 orang operator. Sama dengan evaluasi dari pembelajaran yang telah dilakukan secara daring juga dilaksanakan oleh tim kurikulum. Jadi tim kurikulum yang melaksanakan itu di mana terjadwal juga jam ujiannya, waktu ujiannya, hari ujiannya dijadwalkan oleh kurikulum. Jadi semua proses sudah sesuai dengan standar-standar yang harus dicapai dalam proses belajar mengajar ya? Iya betul. Ya, caranya aja yang beda. Dulu tatap muka, sekarang online. Iya, sudah sesuai. Hanya ada juga kendalanya. Ada siswa yang sekarang kan ada siswa yang masuk di SMA Negeri 1 melalui jalur zonasi. Itu malah anak itu tidak punya HP, Pak. Tidak punya HP. Ya, pokoknya banyaklah kendalanya. Jadi anak yang demikian itu malah didatangi langsung oleh sama guru BK. Didatangi langsung atau wali kelasnya yang mendatangi langsung ke rumahnya. Karena si anak tersebut tidak memiliki HP yang bisa dilakukan sebagai pembelajaran daring atau laptop seperti ini. Karena dia adalah termasuk keluarga miskin. Ya, kalau dulu SMA 1 kan tidak ada keluarga miskin. Sekarang di SMA 1 Pak sudah ada juga. Ada toh, Ibu. Ada lah. Cuma mungkin tidak mau ketahuan. Kalau dulu kan banyak kan anak pejabat, anak orang kaya. Sekarang di SMA 1 Pak sudah ada juga. Sudah banyak yang dari jalur zonasi, jalur afirmasi yang kadang orang tuanya di bawah standar. Ya, begitu. Nah, sekolah membantu nggak yang dalam kondisi seperti itu, Bu? Iya. Sekolah kalau dalam kondisi seperti itu, kalau ada dana bos, Pak, dana bos.
Tapi dana bos, petuninya tidak boleh belikan HP. Yang boleh dibantu adalah kuotanya, Pak. Kuotanya bisa kita Kuotanya dibantu. kuotanya Ya. kuota. Karena kalau kita belikan HP, salah Pak, salah. Jadi kita Kalau begitu Ibu mesti bikin laporan. Ya. Berapa banyak peserta didik yang dalam kondisi seperti itu dan Ya. harus dibantu ya. Ya, tapi dibantu sama alumni, misalnya Pak. alumni misalnya ada yang mendengarkan cerita begini, Ya. dia tertarik untuk menghubungi Ya. itu. Berapa Ya. yang kondisinya seperti itu? Ya. Oke Bu. Tergerak. Sebelum saya pindah, saya mau tanya. Kita kan tidak tahu ini sampai kapan, tetapi jangan-jangan gedung yang Ibu bilang 33 ini nanti new normal, kita tidak butuh 33 lagi, Bu. Iya. Iya. Artinya begini. Itu ruangan dulu, gedung lantai 3 itu di sana adalah ikonnya SMA 1, Pak itu. Ikonnya SMA 1. Dulu belum ada sekolah, saya sudah hampir 30 tahun Pak menjadi guru di Makassar. Tidak ada dulu, belum ada sekolah dulu yang berlantai 3 kecuali SMA Negeri 1. Itu ikonnya SMA Negeri 1. Kalau sekarang Bapak mengatakan bahwa tidak dibutuhkan lagi 33 ruangan kelas karena new normal, tapi saya pikir Monas tetap akan ada. Itu Monasnya SMA 1, Pak. Oke Bu, itulah gedung yang kami pakai beberapa jam. Ya itulah Pak, biar beberapa jam. Berapa jam ini kasihan? Tetapi sudah dapat pakai stempel SMA 1. Ya, mantap. Kalau Bapak tidak cerita, orang tidak tahu bahwa Bapak hanya menikmati beberapa jam. Tidak tahu. Ya betul. Mudah-mudahan anak 82 nih, banyak ini anak 82, 30 kelas. Bayangkan, masa anak 82 tidak tersinggung ya Bu ya? Iya. Saya provokator Bu. Yang penting provokator positif. Iyalah Bu. Provokator positif. Ya. Baik. Kita hold sebentar Bu, jangan kemana-mana. Saya mau pindah ke Pak Asri lagi. Dulu proses belajar mengajar itu bagaimana Pak? Itu berubah sekali nih. Barangkali yang belajar sekarang ini tinggal cucunya Pak Asri ya, yang menikmati nih. Jadi ini 2 generasi ini. Coba ceritakan dulu Pak, zaman dulu itu. Saya seperti terpanggil. Kalau cuma 1 Pak. Saya masuk SMA 1, kondisi saya masih boleh dikata masuk zonasi setengah miskin. Iya. Karena saya naik sepeda. Teman-teman saya naik motor. Tapi mungkin Tuhan beri dekat lain. Selalu Tuhan bertiga baik Pak. Sehingga setelah saya masuk SMA 1, itu kan kita proses belajarnya pakai kapur tulis Pak. Ya. Pakai kapur tulis. Dan alhamdulillah kelas 2 SMA saya jadi ketua OSIS. Kelas 3 dipilih lagi ketua OSIS. Dari SMA 1 saya mewakili juga Indonesia. Dan saya punya perjanjian pada SMA 1. Ya. Saya tamat SMA 1 tahun 73. Oleh kepala sekolah memanggil saya kembali untuk membina OSIS. Dirikan pramuka. Dan dua-duanya saya penuhi. Waktu itu ada yang namanya uang BPP. SPP. BPP dulu Bu. BPP ya. BPP ya. Saya mau dikasih uang setiap bulan, saya tolak. Padahal saya naik sepeda Bu. Tapi kalau dulu naik sepeda, sudah orang kaya itu Pak yang naik sepeda. Dicarikan jalan keluar oleh Pak Makutaknang karena saya lepas dengan Pak Edi sudah. Kamu mengajar di SMA 1. Oh iya. Saya bilang saya bersedia mengajar dengan catatan biologi karena saya di Fakultas Pertanian. Oh iya. Ibu kepala sekolah perlu tahu saya mengajar di SMA 1
mulai tahun 75 sampai tahun 82. 7 tahun. 7 tahun, 7 Ya. tahun. Istilahnya kalau saya diangkat jadi guru tetap, pangkat saya sudah naik. Tapi karena panggilan tugas saya harus keluar, saya pergi ke kota orang lain. Oh. Di 7 tahun saya ngajar biologi dengan tugas membawa 2 mahasiswa untuk ngajar fisika dan kimia. Iya. Saya kira di antara yang hadir ini ada saksi mata bahwa dia murid saya. Iya. Ya Bu ya. Iya. Yang paling sedih yang perlu ingin saya ungkap pada hari ini, dan banyak yang tidak tahu, bahwa kejadian kebakaran SMA 1 pada tahun 79 yang hampir korban mati adalah saya. Saya ada di laboratorium biologi, meledak laboratorium kimia. Oh. Dan untuk menyelamatkan penjaga sekolah dan guru dari tudingan macam-macam, saya bersedia dipanggil polisi jadi saksi. Akhirnya dianggap bahwa kebakaran itu terjadi adalah hal yang tidak disengaja. Itu yang pertama yang penting. Yang kedua yang paling penting dan tidak ada yang tahu ini cerita. Masih ada clipping saya pedoman rakyat. Sewaktu SMA 1 ini sudah habis terbakar, ada misi untuk mengambil alih SMA 1 Bawakaraeng. SMA 1 dipindahkan ke kantor pariwisata sekarang. Saya yang pimpin beberapa teman menghadap ke Kanwil untuk memprotes karena sudah ada gambar kantor Kanwil PK mau ditaruh di Bawakaraeng, SMA 1 ditaruh di Jenderal Sudirman. Oh. Saya ada saksi mata. Ya. Karena ditolak oleh Kanwil, malah bapak saya hampir korban karena dia Kadiknas Kota Makassar. Ya. Bapak saya dan saya tidak campur urusan anak saya. Saya menghadap Menteri Jakarta. Batal pembangunannya itu. Tetap kita bangun di Jalan Bawakaraeng. Itu yang paling penting. Jadi waktu mau dibongkar ini sekolah, saya jadi berpikir Pak Suti, ya, apa benar dibongkar untuk bangun SMA atau apa? Ya, tapi ternyata memang saya kira begitu, karena kita punya gerakan dulu setelah saya tamat, kita belum ada ikatan alumni. Ya. Syukur ada terbentuk di atas tahun 2000. Saya tahun 20 tahun saya di kotanya orang loh, baru kembali lagi ke sini. Ya. Nah, baru dibentuklah ikatan alumni atas inisiatif Pak Agus. Ya. Saya temanin beliau 2 periode. Ya. Itu ceritanya. Di saat saya jadi guru masih pakai kapur tulis, Bu. Ya. Pakai kapur tulis, papan tulis. Nanti setelah dibangun ini SMA 1, baru sudah pakai whiteboard. Ya. Saya tinggal 6 bulan mengajar karena saya sudah harus tinggal di Kendari. Iya. Itu ceritanya. Bagaimana dulu itu Pak, zamannya Bapak mengajar, SMA 1 mempertahankan mutu yang tinggi. Apa yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah untuk mempertahankan mutu SMA 1 tinggi? Dan menjadi saya SMP di daerah Pak. Di kepala kita itu SMA 1, saya mau masuk SMA 1 kalau saya lulus SMP. Itu saya pikir semua itu orang-orang yang punya kemampuan kira-kira sekolah di Makassar, semua cita-citanya masuk SMA 1 Pak. Nah, kenapa? Karena mutu tinggi. Orang tua kita, kau harus bercita-cita masuk sekolah SMA 1. Itu SMA 1 SMA terbaik di Sulawesi Selatan. Nah, tolong ceritakan Pak, bagaimana dulu guru itu mempertahankan mutu itu? Ya. Memang kita disiplin. Saya jadi pelajar disiplin. Disiplin. Betul. Sebelum pulang itu pasti ada pekerjaan rumah. Jadi tidak ada hari kita tidak belajar. Ya. Kau tinggal kelas kalau kau tidak belajar. Jadi setiap hari pasti ada pekerjaan rumah. Dan itu yang kita lakukan, ada studi belajar. Kami tidak belajar sendiri. Study club. Study club. Saya kira di antara yang nonton tadi ini, saya lihat saya punya teman kelas study club saya.
Jadi 5 orang. Sekarang kan tidak. Ini yang perlu diciptakan. Kemudian guru. Siapa tahu Guru sekarang guru begini Pak. Saya ketua OSIS Pak, tapi selalu juga dapat hukuman karena tidak disiplin. Saya langganannya dicubit, saya punya perut sama Dina. Itu kan cumi media udah Ini tuh bicara disiplin. Ya. Bicara disiplin. Demikian juga waktu saya jadi guru. Saya balas. Saya keluar, mesti ada pekerjaan rumah ke bawah. Wah, balas dendam Pak. Berat, tidak bisa. Kita mau latihan anak itu Pak. Ya mudah-mudahan ini sekarang justru saya harapkan guru lebih hebat. Karena kalau guru tidak hebat, murid akan lebih hebat. Dulu kan kalau kita kasih definisi biologi adalah ini. Murid pegang itu. Sekarang murid bisa mengatakan, tidak, menurut Aristoteles begini definisinya. Karena dia buka internet. Nah, kalau gurunya tidak siap dengan baik, berbahaya. Ditelikung guru lah. Ya, jadi bisa saja kalau guru tidak siap dengan baik, murid lebih pintar. Oke, bagaimana Bapak melihat kedisiplinan anak-anak sekarang? Ya masih baik. Masih bagus. Belum ada yang nakal-nakal bukan anak SMA. Palingan juga kalau ada yang ya bukan dari SMA 1. Tapi kalau nakal-nakal juga biasa lah. Kan kita dulu pasrah. Bagaimana dulu kita kalau berkelahi, maunya berkelahi dengan sekolah luar. Kalau di dalam kan tidak dulu mau. Pak, ke toilet dulu Pak. Nah, bagaimana dulu itu guru-guru itu membangun kedisiplinan. Membangun kedisiplinan bisa ada dua Pak, atau bisa kombinasi. Pertama, pendekatan hukuman, ya. Galak ini guru apa segala macam, itu pendekatan hukuman. Kedua, ada pendekatan yang lebih manusiawi, misalnya pendekatan yang lebih touching kepada aspek ya human relationship-nya Pak antara guru dengan ini. Bagaimana dulu itu? Ya. Kan memang dulu ada yang bimbing kita Pak. Ada namanya guru pembimbing, BP. Saya tidak tahu apa ada sekarang atau tidak. Ya. Kemudian memang ada yang serem-serem. Di era saya itu kapan dilihat matanya Pak Rudi almarhum Rudi runtuh kau, semua orang minggir. Dan dia pukul betul kita kalau betul. Jadi memang sudah terbagi. Ya. Sudah terbagi. Cuman sekarang kan biasa ada orang salah pukul guru. Ya. Kalau Pak Rudi dulu pukul tidak pernah pukul kepala, pasti pukul kaki. Gitu. Pantat. Ya, pantat. Dia sudah tahu. Jadi memang di SMA 1 itu sudah terbagi. Ada guru pembinaan, ada memang guru, dan sudah masuk semua daftar. Oh ini sebentar yang terlambat, jaga. Ya. Saya kira ada. Sampai hari ini juga angkatan-angkatan saya dan di atas angkatan tidak pernah kita bilang itu guru tidak baik. Ya. Karena kita merasa bahwa kita dibimbing, kita dibina memang dalam rangka untuk pembentukan karakter kita. Baik. Ya. Saya pindah ke Pak Agus dulu. Dari 73 ke 82, 9 tahun bedanya. Apa perbedaan signifikan ini Pak Agus kalau antara generasinya Pak Asri dengan generasinya kita ini? Yang pertama tentu setiap era itu dipengaruhi oleh kondisi atau tren pada saat itu. Ya. Mungkin ketika Pak Asri kuliah, celananya siswa-siswa itu yang besar bawahnya kan? Kibar bawah. Kita tentu berbeda lagi kan? Kecil lagi. Ya. Rambutnya juga. Jadi itu yang pertama saya lihat. Yang kedua, kita ini sama Pak Uji. Tahun 82 itu tahun yang ya mungkin juga karena kita sekolahnya di 3 lokasi, 1 di utara, 2 di selatan, sehingga ini juga yang membentuk kita lebih bisa mandiri, ya, dan lebih bisa hubungan pertemanan itu lebih kuat, karena lebih banyak ketemunya di pinggir jalan, apalagi kalau banjir sekolah itu tidak ada, kita cuma di jalan yang jalan mampir di depan masjid, di depan masjid. Sekarang mau dikasih lihat bahwa depan masjid sudah tidak banjir.
atau rame-rame pergi nonton kan itu saja. Semuanya. Ya. Ya. Atau pergi nonton bola kalau ada pertandingan bola. Jadi kita punya hubungan emosional, pertemanan itu lebih akrab ya, pada saat itu. Jadi itulah yang membedakan antara tahun 70-an dengan 80-an. Begitu juga mungkin 90-an, 2000-an lebih ya, tentu akan berbeda. Nah, tetapi dari semua itu kembali lagi bahwa intinya adalah kedisiplinan ya. Saya mungkin kalau ditanya ya saya termasuk siswa mungkin yang paling malas juga pergi sekolah, ibu kepala sekolah. Jadi kalau ada yang nakal-nakal siswanya jangan langsung divonis bahwa masa depannya tidak bagus ya. Ya betul. Sepanjang dia sifat-sifat katakanlah dia punya prinsip ya, dia jujur, dia disiplin ya. Kalau kita ini kan dulu susah bangun pagi, jadi bersyukurlah saya karena sekolah sore, sekolah siang. Jadi jadi seperti itu. Nah, kita tentu berharap bahwa di era sekarang ya, di mana tatap muka ini tidak bisa langsung lagi, ya mudah-mudahan tidak terlalu lama ini, karena saya yakin secara virtual dan langsung dengan melihat mata siswa itu akan berbeda cara didik kita. Karena di masa-masa anak-anak juga di SMA itu masa yang menurut saya sesuatu punya karakter tersendiri. Iya. Tidak boleh literasi, tidak boleh juga terlalu lemah. Ya, gurunya harus punya cara tersendiri. Ya, seperti itu. Saya mungkin lihat juga tadi yang disampaikan kepala sekolah bahwa sekolah kita sudah kita buat 2 lantai. Artinya kalau kemarin dengan posisi seperti itu 3 lantai tentu ruangannya berkurang. Nah, tapi kita berharap mudah-mudahan pemerintah, apalagi sekarang SMA itu di bawah provinsi. Dari dulu kepala sekolah selalu minta sama saya, tapi saya selalu katakan dulu, ini kewenangannya ada di kota. Nah, sekarang Ibu Ketua DPR tanya, ya saya bilang kalau sudah ada nomenklaturnya sekarang, tahun depan tinggal ditambah saja, tidak terlalu sulit. Yang sulit itu kalau memasukkan nomenklatur baru, ya. Tetapi untuk menambah tinggal apa lagi mau dibuat, itu tinggal kita tambah. Ya. Dan tentu selaku ketua alumni, ya, saya yakin di DPR mungkin lebih dari itu ya, bukan Ibu Ina saja yang alumni Semansa, mungkin banyak yang lain ya, begitu juga di Pemprov ya, terutama yang menyusun anggaran ya, mungkin di Diknas. Nah, jaringan-jaringan sebagai alumni ini juga perlu kita dorong. Dan memang lokasi SMA Negeri 1 ini sangat strategis. Saya juga baru tahu kalau Kak Asri mengatakan bahwa dulu pernah ada niat untuk memindahkannya. Jadi saya juga berharap mungkin ke depan saran saya desain ruangannya jangan lagi seperti itu, Bu. Jangan terlalu kaku. Ya, mungkin ada model studio, model bioskop. Jadi jangan seperti itu lagi dan tidak itu terus di kelas itu terus bisa berubah. Ya, model kita kuliah. Jadi sebenarnya anak-anak butuh seperti itu. Mungkin ada suasana variasi. Ada variasi. Jadi mungkin konsultan perencananya ini perlu kalau memang ada penambahan ruangan, saya sarankan dirubahlah stylenya itu ya. Iya, bagus Pak, bagus. Saya pernah, mohon maaf ya, saya pernah ke Fakultas Teknologi Industri UMI. Itu FTA itu bagus itu, ada pakai kontainer saya yakin mungkin kantinnya juga perlu model-model seperti itu ya, supaya anak-anak merasa tidak terlalu kaku ya. Jadi di situ wifi apa semua sudah harus. Jadi mereka tadi seperti Pak Asri dikasih tugas ya dia kerja di situ. Kalau perlu tugasnya yang ringan-ringan saja, tapi ya, sebelum pulang sudah harus selesai. Jadi betul-betul dan manfaatkan waktunya sambil istirahat, makan siang dia bisa bikin PR atau apa. Jadi seperti itu Pak Uji. Baik. Harapan kita ke depan. Nah terus ini Pak Agus Bondina melempar bola ke ibu ini. Kalau ditangkap dulu ini bola. Iya. Terima kasih Kanda. Alhamdulillah saya sangat bersyukur
bisa hadir di tengah-tengah semua ini Kanda Senior sesama semansa. Rapat. Ya tentu tadi apa yang disampaikan oleh Kak Agus, nah, tentu ini menjadi PR buat saya juga secara pribadi karena sebagai alumni Semansa 93, alhamdulillah sekarang juga saya juga menduduki posisi yang sama dulu dengan Kak Agus sebagai Ketua DPR. Ya, insya Allah Ibu Kepala Sekolah apa yang tadi Ibu Kepala Sekolah sampaikan, memang beberapa sebelumnya juga saya sempat berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah, Kak Muji. Kak Uji sempat juga mengeluh bagaimana ini kodong ruangan yang diruntuhkan 33, nah yang mau dibangun 22. Jadi ya, tapi saya insya Allah artinya ini sudah menjadi usaha, anggaran yang masuk kemarin ini kita sepakati 14 miliar untuk pembangunannya. Ya, ke depan ini tentu memang kekurangan kelas ini tetap harus dicukupkan. Ya, insya Allah itu akan menjadi prioritas utama juga tentunya untuk kita komunikasikan dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Itu Pak Uji. Ya, saya Dina tertarik dengan Pak Agus punya gagasan itu bahwa tidak harus kelas yang kaku. Iya. Mungkin launch yang pada waktu bersamaan 4 kelas bisa dalam satu launch itu gitu. Iya. Nah, dengan cara mungkin ada yang duduk bersilang, ada yang baring-baring, misalnya gitu. Tapi ini dalam proses belajar, menyelesaikan tugas, menyelesaikan tugas-tugas seperti yang Pak Asri tadi bilang. Nah, barangkali memang harus ada semacam pengawalan ya, pengawalan pada saat perencanaan itu dan pengajuan anggaran barangkali. Dan kita harus memulai, memang berubahnya ini ke depan harus memulai dari mindset sebetulnya. Termasuk mindset proses belajar mengajar ini sudah harus dirancang, didesain dari sekarang, Bu Kepala Sekolah, bahwa tidak bisa kita kembali dan selalu mau dalam kelas, apalagi misalnya dalam keterbatasan. Nah, saya kira itu yang perlu menjadi perhatian. Nah, kalau misalnya kita bicara itu, bagaimana programnya Ibu Adina tidak bicara dalam kapasitas DPRD ya, tetapi sebagai Ketua IKA. Nah, apa yang mau diprogramkan Ketua IKA dalam konteks satu, mempersatukan para alumni yang banyak ini. Yang kedua adalah bagaimana alumni ini bisa berkontribusi besar terhadap SMA 1 ke depannya. Nah, itu barangkali perlu alumni-alumni ini dengar. Gitu. Jadi makasih Kak Uji. Jadi sebenarnya intinya sudah banyak juga mungkin diterima oleh kakak-kakak senior dan adik-adik. Utamanya saya memang maju itu jelas kita ada visi dan misi, dan yang pastinya di misi inilah yang jelas saya tekankan bahwa insya Allah di kepengurusan kami nantinya ini kita ingin membangun manajemen basis data alumni yang akurat. Itu yang terpenting. Dan kemudian juga memberikan kontribusi untuk kemajuan alma mater dan alumni. Nah, itu bentuk perhatian kami. Dan juga ketiga itu menghimpun potensi alumni untuk berperan aktif bagi kemajuan bersama, khususnya untuk alma mater. Dan juga memperkuat solidaritas dan kebersamaan alumni. Ini juga tidak kalah pentingnya. Dan yang terakhir itu menjaga dan mengharumkan nama baik alma mater di masyarakat. Itu Kak Uji, insya Allah itulah yang menjadi misi dari kami ini sebagai pelanjut estafet. Betul, saya kira database ini penting. Iya, database. Apalagi sekarang saya kira dengan di era kepemimpinan Pak Agus, itu terbentuk, saya kira itu meningkat soliditasnya angkatan. Nah, bagaimana soliditas angkatan per angkatan ini lebih diperbesar menjadi kekuatan besar, soliditas alumni. Bayangkan kalau alumni yang begitu beragam,
pekerjaannya ini Bisa menyatu. disolidkan Iya. ya dengan atas dasar solidaritas. Iya. Saya kira luar biasa potensinya Iya. untuk berbuat sesuatu terhadap sekolah kita. Iya. Nah, saya kira itu program Pasti, yang Kak. Iya. baik sekali. Misalnya database dia ada di mana, apa kerjanya, apa segala macam. Iya. Itu juga menjadi bahan Iya. juga terhadap sekolah, bukan hanya sesama kita alumni, tapi sekolah. Nah, kalau bagus apa harapannya Pak untuk kira-kira ke depan mengenai organisasi kita? Tentu harapan ini merupakan PR ya, dan itu yang juga saya tidak sempat lakukan. Jadi memang data ini sangat kita perlukan. Kemarin kita minta data, ya, terutama setelah kebakaran itu banyak yang hilang, Pak. Jadi memang kita sangat butuhkan alumni atau angkatan tamatan itu yang mencari sesamanya, seangkatannya. Jadi, tapi kalau yang 2000-an atau 80-an kemari itu mungkin masih mudah kita dapatkan. Data sama seperti kita. Kita nanti ketemu, katanya yang senior-senior, saya juga alumni tahun sekian. Ya, misalnya Pak Prof. Halida, saya tidak pernah nyangka ketika dia membawa hikmah halal bihalal pertama kita lakukan, dia katakan saya alumni Semansa. Ya. Mungkin Pak Palaguna, Ya. Kasenda, ya, Jos Taisuta. Inilah semua yang kita berikan dulu penghargaan ketika kita tenas. Ya. Jadi ada beberapa yang kita berikan, termasuk Pak Bempa Mapangara, mantan ketua DPR juga itu. Ya. Nah itu yang mungkin memang kita sangat butuhkan. Yang kedua terkait dengan profesi. Kalau klub-klub olahraga ini Ibu Andi Ina, kita sudah bisa solidkan. Yang masih ada jadi catatan saya itu saya tidak sempat lakukan adalah profesi, ya, himpunan profesi. Katakanlah alumni profesi dokter, alumni pengacara, ini notaris. Ini kalau ini bisa solid, ada database, ini sangat kuat ya. Yang tentara, yang polisi, ya. Menurut saya ini kalau database-nya sudah dibuat, kita sudah tahu dia di mana sekarang, apa profesinya, itu bisa. Yang lain juga jadi catatan, tidak semua alumni itu pada zona hidupnya baik, ya. Ada juga yang kehidupannya perlu kita santuni, ya. Ini juga, dan itu seperti banyak yang nggak mau katakan. Padahal kalau kita tanya teman siapa ini, ini perlu kita bantu. Makanya dalam program saya kemarin itu ya ini sudah lebih dikembangkan bahwa fungsi alumni ini adalah yang pertama bagaimana mendata atau sesama alumni. Yang kedua dengan alma mater, sekolah, termasuk guru-guru dan siswa dan masyarakat dan pemerintah. Jadi ini sudah bagus kalau dikembangkan, dan kita juga berharap bahwa ke depan dengan teknologi yang ada ini mungkin setiap bulan ada pertemuan-pertemuan ya secara virtual, sehingga tidak perlu lagi kita kumpul di mana, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Mungkin itu dari saya Pak Andi Uji. Baik, saya kira database itu juga akan berfungsi sebagai networking. Basis networking misalnya yang sesama pengusaha. Ya, Saya misalnya katakanlah saya alumni pengusaha beras. Saya tentu cari alumni SMA 1 yang misalnya beras di daerah lain gitu ya. Nah, saya kira itu yang pentingnya database dan untuk menjadi itu. Dan saya kira juga perlu kita membangun semacam portal sendiri, web sendiri yang menampung all about information. Bisa dia daftar dirinya kalau dia di mana. Dia bisa daftar sendiri dirinya, tinggal verifikasi benar ini. Nah, saya kira itu itu sudah kita sudah menjadi satu perencanaan kan. Jadi nanti alumni itu bisa membuka website, bisa melihat kegiatan-kegiatan yang ada, baik yang dulu dan yang
berjalan, ya itu memang sudah kita agendakan itu, Kak. Baik. Ada ini satu Kak yang hilang sebenarnya di SMA 1 ini. Jadi sebenarnya Mari kita cari. yang hilang itu kan nanti karena ini sebenarnya ini kan ruangan nanti dibangun 2 lantai. Nah, memang hilang itu yang namanya senioritas dengan junioritas, karena saya sangat merasakan dulu itu luar biasa itu dengan 3 lantai itu, Kak. Kalau mau masuk sekolah waktu kelas 1 itu harus melewati 2 lantai itu ya. Dumba sekali, Ki. Tetapi itu akhirnya yang ternyata membuat persaudaraan setelah keluar dengan kakak-kakak senior. Akhirnya itu yang menjadi mempererat dan tidak menjadi cerita yang untuk diulang-ulang terus. Jadi tetapi ya pastilah tidak mengurangi lah bersama nantinya ini dengan 2 lantai itu. Iya, kalau itu program fisik ya misalnya, Iya. tapi adakah program ikatan alumni ini yang ingin dikembangkan dalam rangka peningkatan kualitas, let's say peningkatan kualitas guru? Iya, iya. Atau apakah aktivitas yang bisa dilakukan untuk peningkatan mutu proses belajar mengajar yang menghasilkan mutu lulusan yang super misalnya? Iya. Adakah program alumni seperti itu? Ya, pastinya tentu itu termasuk program pemberdayaan, Pak Uji. Pemberdayaan. Ya, program pemberdayaan. Ya, nanti tentu kami akan lebih spesifik lagi bentuknya seperti apa, tetapi tentunya juga merupakan satu hal yang insya Allah yang menjadi keinginan kami juga, karena pemberdayaan ini banyak hal yang menjadi harapan-harapan dari tentu guru-guru dan para alumni-alumni semuanya, Pak Uji. Ayo. Ibu kepala sekolah pasti ada kan? Ada. Bu, saya ingin mengundang teman-teman, teman-teman alumni ini yang ada di mana-mana untuk ikut nimbrung. Bisa nggak kita lihat siapa yang angkat tangan kira-kira ya? Siapa tahu operatornya bisa melihat siapa namanya. Baik kita bisa undang untuk memberi komentar atau memberi saran atau apa. Ada, saya undang teman-teman yang ada di luar. Ada saya lihat Pak Ashari Sirajudin tadi, ada yang dari Bogor, siapa lagi? Maaf, saya lupa namanya tadi. Pak Umar, ada Pak Umar. Siapa? Ada Subang Rumi. Ya, tanya aja. Pak Ashari, saya ingin tanya ini. Dia lagi online itu. Pak Ashari lagi online atau? Oh, lagi. Yang lain aja, yang lain. Yang lain ada yang lain yang mau komentar atau memberi saran kepada kepala sekolah atau kepada pengurus IKA ke timnya Pak Ibu Adina? Ada KL tadi. Welham Hafid. Wah, mati ya. KL. Wah, tolongnya. Saya persilakan KKL. Welham Hafid, alumni SMA 82. Mana? Coba tampilkan dulu. Hah? Termute barangkali. Ya. Ah, ini dia. Gagamentok loh. Kata Pak Ketua, KKL berdiri dulu, jangan sampai pakai sarung. Silakan KKL. Coba cek, KKL, Pak Wilham, coba cek speakernya, jangan sampai termute. Kita tidak dengar ini. Ada suara. Ya. Jangan sampai nggak keluar lagi. Necil sama lagi yang kemarin dia pakai. Cina ini.
Jangan diurut. Pikirnya dulu tuh. Nah, Mute dia. Iya. Masih mute tahu lah. mute. Welcome. Promo nanti upload ke masuk ini gitu kan. Oh belum pernah izin Tidak mau. belum pernah izin di sana. Nanti tanya dulu sama. Kalau nah izinkan mesti. Ini sekali nah izinkan mungkin bisa ambil tadi ke PowerPoint. Tidak ada masalah sini. Kita bisa bicara. Sudah diisikan oleh moderator. Oh, ada Mika? Apa yang tampil di sini Bu? Ada di dokumen. Oh. Nggak usah pakai headset. Bisa. Yang satu HP-nya disadap istri, Pak. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ada nih. Udah jelas tak? Jelas. Assalamualaikum. Malam. Pertama-tama Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ya, makasih. Ibu Ketua IKAS Mansa, saudara saya Pak Agus Harifin Numan, dan adinda ganteng saya Andi Surudi, khususnya guru saya Kak Astri. Halo, didengar nggak? Ya. Oke, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, terima kasih diberi kesempatan bergabung di acara ini. Senang sekali saya lihat Pak Andi Suruji bisa menjembatani kegiatan ini, bisa kita ketemu semuanya. SMA 1 luar biasa. Selamat kepada Andi Ina atas terpilihnya menjadi Ketua IKAS Mansa. Siap, Kak. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa mengakomodir kita semuanya dengan baik. Amin. Karena banyak senior dan junior kita yang perlu diakomodir. Yang penting sekarang bahwa alumni IKAS Mansa ini sangat banyak di luar, ya. Di Jakarta saja itu ada sekitar puluhan ribu orang yang perlu kita akomodir, kemudian perlu kita kumpul bersama, ya. Dan kegiatan-kegiatan ke depan mungkin jauh lebih baik kita lakukan dengan baik, ya. Insya Allah Jabotabek siap mensupport kegiatan-kegiatan IKAS Mansa ke depan. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sekarang sebentar itu dulu Pak Suruji, ada kegiatan dulu nih yang masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman. Baik, saya kira terima kasih Pak Wilham memberikan support kepada komitmen Andina ini luar biasa di Jabotabek, memberi komitmen ya kepada Ikatan Alumni Pengurus Baru. Saya kira salah satu modal sosial ini komitmen dari alumni Jabotabek. Ketua alumni Jabotabek. Saya lihat ada Pak Ashari Sirojudin. Mungkin ada saran atau kritik kepada sekolah, kepada alumni, kepada senior. Tidak apa-apa, ini senior kita kritik juga, tidak apa-apa. Silakan Pak Ari Ashari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Agus, brother saya, Suruji brother, senior, Pak Asri, dan ketua IKA terpilih, Dina, serta semua teman-teman yang ada di grup. Saya pertama menyampaikan tentu selamat kepada Dina. Siap, Kak. Terpilihnya jadi ketua IKA. Siap. Dan Kenapa ini? Tidak kelihatan lagi. Saya, Ibu Kepala Sekolah juga hampir lupa. Sehat-sehat selalu, Bu, supaya memimpin semasa bisa lebih bagus ke depan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi Pak Agus. Ari kasih bisa. Terutama website untuk IKA Semansa, sehingga teman-teman atau semua alumni bisa mengakses database untuk membuat database kita, sehingga jaringan alumni bisa dilakukan dengan bagus. Lalu apa yang sudah dilakukan Pak Agus dan itu bagus, itu saya kira bisa kita lanjutkan, Andina. Siapa? Selama ini yang dilakukan Pak Agus itu adalah kebersamaan, saling gotong royong, dan di dalam melaksanakan setiap kegiatan melibatkan semua unsur alumni. Sehingga Pak Agus beserta Pak Sekjen Anas dan teman-teman pengurus senior bisa berhasil dalam melaksanakan program kerjanya, walaupun sampai kepengurusannya berakhir itu masih ada yang belum dilaksanakan. Mudah-mudahan ke depan Andi Ina bisa bekerja dengan bagus, dan angkatan 82, pengurus 82 akan mendukung Adinda untuk melaksanakan kegiatan programnya. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, insya Allah, Kak. Ya, terima kasih yang diuji yang sudah memfasilitasi ini, dan saya kira kegiatan begini sudah sering-sering harus dilakukan. Terima kasih, salam dari Jakarta. Salam. Salam. Ini namanya komentar saya. Begitu dikasih tahu teman-teman di Tribun, saya bilang ini namanya Semansa Connection. Hostnya semua hostnya juga 82 Semansa. Co-hostnya Semansa, narasumbernya juga semua Semansa, jadi Semansa Connection. tentu ini juga akan kita desain, Dina, Pak Agus, Pak Asri, nanti insya Allah kita desain lebih misalnya lebih terarah, ini sebagai awal, nanti mau bisa kita arah desain, misalnya tema-tema terkait bagaimana membangun pembelajaran tema satu yang mencapai kualitas internasional, let's say begitu. Pakar siapa kita undang, pakar siapa, bagaimana melibatkan lebih awal sosialisasinya. Mungkin ada ahli-ahli pendidikan, alumni SMA 1 yang ada di luar negeri sedang belajar atau sedang berkarya. Kenapa kita tidak undang untuk berpartisipasi, memberi kita kontribusi terhadap bagaimana upaya membangun ekonomi. Nah, saya kira itu beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan ke depan. Dan apalagi dengan pola diskusi seperti ini, saya kira ini sangat kenapa ya, belum ke mana buka? Dengan melibatkan Rahman, sana apa dia bilang? Ada di luar Makassar, di luar negeri. Jadi saya kira ada kepemimpinan bisa desain diskusi seperti itu. Semuanya cuma kira sarannya Pak Ari, kalau kita terima, kita akan apa? Dan pasti Tribun akan mengakomodasi dan masih
saya ingin masih memberikan kesempatan Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kanda Suruji. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Oh iya, suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kakak-kakak yang saya sangat hormati, ada Kak Asri, ada Kak Agus, ada Kak Saruji yang ada di Tribun. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya kebetulan mewakili Semansa 86 nih, sedang di Bogor. Ya, yang pertama mungkin saya ingin mengucapkan selamat juga kepada adik Ina atas amanah yang diberikan. Tentunya saya sudah mendengar komandan saya dari Jabodetabek, jadi Bogor harus siap mensupport komandan Pak Welem. Kemudian tadi juga ada Andi Asari yang sudah juga ini, itu yang pertama. Namun ada satu hal barangkali yang penting buat sekolah kita Semansa, karena itu namanya akan tetap jaya dan harum selamanya. Tentu sistem teknologi dan IT-nya itu harus lebih baik dari yang lainnya. Soalnya kalau diperkenankan nanti pihak sekolah mau disupport dengan bagaimana metode teknologi yang digunakan beberapa tempat di Bogor ini, kami siap untuk berdiskusi dan memberikan supporting buat Semansa. Saya rasa itu ya untuk sekolah sendiri, dan untuk IKA, saya rasa apa yang sudah ditorehkan atau dibuat oleh pengurus pertama dan kedua, itu Kak Agus dan Kak Anas, saya rasa ini banyak yang perlu dilanjutkan yang memang belum sempat sepenuhnya dilaksanakan. Saya rasa itu ya dari kami Bogor, dan Ibu Kepala Sekolah, kami siap untuk ya, terima kasih Pak. Model-modelnya. Karena saya melihat tadi ada kendala beberapa tadi itu, ada pertanyaan dari Andi Suruji terkait absensi, kemudian sistem belajarnya dan sebagainya. Sebenarnya kalau masuk di e-learning misalnya Semansa itu akan tercatat semua Pak, itu ada sistemnya, jadi itu agak lebih mudah ketahuan siapa yang mengajar, siapa yang ikut belajar dan sebagainya. Itu nanti kita bisa inilah Bu ya, nanti kita diskusi kalau ini. Saya rasa itu Pak Andi Suruji, kami dari ini, dan tetap jaya Semansa Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya masih ingin memberi kesempatan buat kami untuk berkomentar atau ingin kritik. Ada yang mau bicara, memberi komentar, memberi saran atau kritik kepada Kenapa enggak mau ini Bu Mar? Mana Pak Rahman? Ya ini sebetulnya ada yang mau ditayangkan ini. Ya ini dulu. Mau ditayangkan dulu Bapak-bapak, Ibu. Enggak mau. Oh belum videonya sama. Ya ini sebetulnya ada yang mau ditayangkan ini. Ya ini dulu. Mau ditayangkan dulu Bapak-bapak, Ibu.
Nggak bisa. Belum bisa. Bisa sekarang Bu. Dikomunikasikan dari operatornya, Ibu bisa share screen sekarang. Bicara Ibu Kepala Sekolah sudah. Silakan. Iya, iya Bang. Atau bisa share screen, Ibu bicara aja. Silakan. Iya, ada di depannya ini. Nggak bisa. Host disable key. Wah, bisa. Iya. Bisa. Jalan itu, Bu. Sambil menunggu Ibu, silakan bicara Bu. Ya, Bapak Ibu kita lihat ini Ibu Andi Ina, Ketua DPR waktu ini Pak Agus Haripin Nukma waktu hari jadi SMA Negeri 1, Gedung Semansa yang masih utuh. Kita lihat ini foto-foto waktu bulan Februari. Demikian bertaburnya bintang-bintang semua. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini sementara dalam pembongkaran itu hari. Ya. Ya, itu sudah kosong, sudah selesai. Ya. Ini sudah rata dengan tanah ini, sudah rata dengan tanah. Sekarang ini operator PPDB yang kita lihat. Ya. Ini kelas-kelas yang sementara digunakan, aula yang didesain. Ya, ini guru-guru semansa. Ini sudah selesai diberi paving, ini bagian yang dulu dikatakan Pak Agus, kalau menuju masjid itu becek, sekarang tidak lagi becek Pak. Semua sudah diberi paving dan menuju ke musola, ke masjid sudah enak, sudah diberi paving, sudah dicek. Mana? Pak Rahman dulu Ibu Mardiana. Pak Rahman. Kembali ke sudah melihat. Oh, nggak bisa. Miki, ya? Miki konferensi lagi. Tak, ini Bu. Nggak butuh Miki tadi datanya. Sudah selesai. Ya, sudah selesai Pak. Cuma mau dikasih lihat aja SMA Negeri 1 sekarang ini. Ada nggak desain kelas yang Bang? Desain gambarnya ya? Ya. Desain gambarnya sekarang? Ya. No, yang akan dibangun. Oh, desain gambarnya yang sekarang ada ya? Oke. Dicari kalau nih, mana? Ada di laptop tak? Nggak ada. Saya kembali ke Nggak ada di sini Pak, nggak ada di tayangan ini. Nanti, iya. Pancing-pancing aja. Ini provokator. Ya. Kembali ke Pak Agus, silakan. Ya, jadi saya kira itu tadi yang sudah kami perlihatkan. Keadaan gedung lantai 3 yang sudah selesai dibongkar. Dan bagian sebelah
kanan yang tidak dibongkar itu sudah dibenahi, sudah siap lapangan upacara. Kemudian jalanan-jalanan ke masjid sudah di paving, sudah dicat, tidak ada lagi yang becek di sekolah ini. Cuma kami masih membutuhkan toilet untuk siswa. Sementara ini kekurangan toilet ini, Pak. Kalau andainya siswa masuk belajar di sekolah, kami kekurangan toilet karena toiletnya ada di sana di gedung lantai 3. Kalau sekarang sudah dibongkar. Ya, saya kira itu dari saya, Pak. Baik Bu, dan nanti saya kira mudah-mudahan pertemuan berikutnya Ibu bisa memberikan progres dalam itu dan menayangkan bagaimana desain juga siapa tahu berminat. Iya, saya kembali ke Pak Agus dulu Bu. Iya Pak. Ya. Yang pertama saya ada target Ibu. Panggilkan dulu Pak Rahman. Karena kurang jelas sih namanya deh. Kalau banyak yang ingin sekolah di Semarisa, bagaimana kelas khusus keluarga alumni nanti kita biayai, jadi ditambah kalau yang dikatakan ini yang mau diterima kelas, ya mungkin kita siapkan 1 kelas atau 2 kelas, biarlah alumni yang biayai dengan standar seperti itu. Karena ini banyak sekali, sekarang saja ada yang WA, Pak gimana cara keponakan keluarga apa memungkinkan dengan aturan yang ada seperti itu? Kelas khusus. Kelas khusus. Itu dari saya Pak. Baik. Uji, saya juga pamit Ibu Ina ya, masih ada acara saya ya. Ibu kepala sekolah teman-teman. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Perbaiki HP-nya ya, ganti yang bagus-bagus. Iya. Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih kepada Pak Agus, Ketua IKA, mantan Ketua IKA, dan saya kira masih Ibu Andi Ina masih ada di tinggal bersama kita, Pak Asri masih tinggal sama kita. Saya kira kalau ada yang mau bicara atau memberi saran apa segala, saya persilahkan. Ada? Kedengaran Pak suara saya? Kedengaran Bu. Boleh ya, ada saya mau bicara sama Ibu Andi. Bentar Bu, saya kasih dulu yang lain, yang iya. Sebentar, sabar. Nanti saya kasih lagi. Iya. Ada yang dari peserta? Dari alumni? Ada yang dari alumni yang mau bicara? Kalau belum ada, oke Bu, saya kasih ke Ibu Kepala Sekolah, Ibu Andi. Ya, silakan baik. Ibu. Ya, terima kasih. Terakhir ingin saya mau menyampaikan kepada Ibu Andi Ina sebagai Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Makassar dan sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa kalau memang sekarang dibangun 22 ruangan, maka kami masih membutuhkan 14 ruangan lagi yang sangat vital dibutuhkan karena satu ruangan komputer yang dibongkar itu, tambah ini kantin sangat kumuh Bu Andi.
Sangat kumuh sekali. Jadi saya berkeinginan dan berharap bagaimana Ketua IKA dan pengurus yang lain bisa nanti jalan-jalan ke SMA Negeri 1 Makassar supaya melihat langsung kondisi sekolah yang ada sekarang. Ya. Halo? Ya. Ya. Halo, bisa kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Paraman dulu. Kedengaran, Bu. Lanjut, Bu. Ini ada suara apa nggak? Pengurus yang baru nanti bisa bertandang ke SMA Negeri 1 Makassar untuk melihat keadaan sekolah yang sebenarnya. Ya, kapan saja. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina barangkali mau kasih tanggapan mengenai itu. Jadi tentu harapannya Ibu Kepala Sekolah ini menjadi perhatian karena memang kemarin juga pada saat pembahasan anggaran yang tersedia yang disampaikan dari Dinas Pendidikan, anggarannya itu yang dibutuhkan 14 miliar, ya alhamdulillah itulah yang menjadi juga menjadi perjuangan kami khususnya yang ada sebagai alumni Semansa ya. Kedepannya ya ini sekali lagi nanti tentu pada pembahasan anggaran berikutnya akan kita usahakan dan tentu menjadi prioritas juga karena memang dengan kondisi yang dibangun 22 kelas tersisa 11 kelas dan 1 lab ya tentu itu juga tidak maksimal, tetapi ya sekali lagi insya Allah itu menjadi catatan buat saya sendiri. Menitip kepada Ibu Kepala Sekolah. Ya, bahwa bagaimanapun kondisi gedung yang ada, seperti yang kami alami dulu, sebenarnya kondisi kelas kami juga pada era 70-80 itu kondisi tidak terlalu layak. Udah tembok setengah meter, gamaca dan sebagainya. Tapi disiplin tetap bisa tercipta dengan baik. Yang kedua, di era telah terbakar, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus maupun Pak Andi bahwa kita ada 3 lokasi. Tetapi kedisiplinan tetap juga tercipta dan terbina dengan baik. Iya. Mutu juga tetap baik. Saya kira ini yang selalu kita harus jaga, kebesaran daripada SMA Negeri 1 sampai hari ini. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, kurang lebih sudah 30-50 tahun saya tinggalkan SMA 1. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asri. Saya selaku alumni Bu, mau menyampaikan bahwa alumni SMA 1 itu sebetulnya selalu bangga dengan sekolahnya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa walaupun kami ini hanya sekolah beberapa jam menikmati yang namanya sekolah SMA 1, gedungnya SMA 1 pasca terbakar, tetapi itu sangat memberi, kita tidak melihat itu, tetapi ada semacam kebanggaan tersendiri menjadi alumni SMA 1. Ya, betul. Jadi seperti yang saya bilang, bukan karena kami, Bu. Bayangin cuma beberapa jam itu hanya dipaksakan. Itu dulu, Bu, di sweeping kita. Spidol tidak boleh bawa masuk. Pilox tidak boleh bawa masuk. Takut gitu, baru diresmikan ini, Bu. Takut dicoret-coret. Jadi kita ya angkatan paling
Kasihan itu angkatan kami ini Bu 82. Tetapi walaupun dengan begitu, kebanggaan kami kepada sekolah sangat tinggi. Dan apresiasi kami kepada guru sangat tinggi. Guru waktu itu, mereka itu kadang-kadang mendidik kita dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Marah-marah, tapi kadang-kadang, saya bombek mau kau. Misalnya, kata-kata seperti itu yang menyentuh kadang-kadang hati kita ini yang bandel-bandel gitu. Dan angkatan 82 rata-rata bandel, Bu. Bayangkan aja, Bu, anak 82 itu kira-kira ratusan kali berkelahi sampai selesai 3 tahun. Berkelahi dengan sekolah-sekolah lain. Nah, itu yang saya kira bagaimana mengkapitalisasi ini yang saya ingin menyarankan bagaimana para alumni dan pengelola SMA 1 mengkapitalisasi kebanggaan alumni ini terhadap sekolahnya. Apalagi seperti yang Ibu bilang tadi, alumni SMA 1 ini ibaratnya bintang-bintang terang semua bertaburan di mana-mana. Nah, ini yang perlu dikapitalisasi oleh SMA 1, oleh guru-guru, oleh pengelola, pengurus sekolah dan alumni, bagaimana menyatukan kekuatan itu untuk berkontribusi terhadap pembangunan mutu SMA 1, mutu alumninya. Bagaimana alumni SMA 1 ini memiliki karakter yang hebat, karakter yang kuat, sehingga dimanapun dia berada, dia bisa menunjukkan siapa SMA 1 itu. Saya kira itu yang harus menjadi cita-cita bersama dalam proses pendidikan di SMA 1. Dulu apapun kegiatan SMA 1 juara lah, di luar olahraga, seni, dan lain-lain, selalu SMA 1 itu menjadi the number one. Namanya SMA 1, juaranya juga 1 terus gitu. Jadi saya kira itu yang perlu mendapat perhatian. Dan dalam pembicaraan tadi kita berkomitmen bahwa meeting-meeting ini awal saja, tetapi nanti Tribun dan Ikatan Alumni akan memprakarsai untuk kita bikin diskusi-diskusi yang lebih banyak dalam rangka itu tadi, bagaimana meningkatkan mutu kualitas alumni SMA 1 ini. Dan bukan hanya itu, tetapi juga proses-proses pembinaan anak-anak yang di luar hanya persoalan kompetensi tadi itu, tetapi bagaimana mencegah yang namanya kenakalan anak-anak SMA itu, balap-balap, apalagi narkoba. Dan barangkali salah satu hal yang penting yang perlu mendapat perhatian kita juga adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter siswa itu. Bagaimana siswa yang ada ikut dalam proses belajar mengajar di SMA 1 bukan hanya brainnya yang dicuci, diperbaiki, tetapi karakternya, hatinya. Orang cerdas yang punya karakter, orang cerdas yang punya hati. Nah, saya kira itu nanti
mudah-mudahan dengan kepemimpinan Andi Ina bisa dilakukan diskusi-diskusi untuk mencapai apa yang menjadi tujuan itu tadi. Saya kira itu menjadi harapan saya selaku alumni, mumpung saya punya media, bisa kita manfaatkan Ibu untuk terus berdiskusi bagaimana mencapai tujuan itu. Nah, saya kira saya ingin memberikan kepada Andi Ina untuk kalau ada yang mau disampaikan sebagai closing statement sekalian untuk kita mengakhiri. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Andi Uji, dan tentu juga saya harus ucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah, kepada semua kakanda dan junior yang mengikuti acara virtual ini. Tentu ini adalah awal dari kegiatan kita selanjutnya yang seperti ini, yang insya Allah seperti yang disampaikan oleh Kak Andi Uji, ini sangat-sangat menjadi satu hal yang baru yang insya Allah ke depan itu akhirnya dengan kegiatan inilah juga yang akan menguatkan kita semua sebagai IKA Semansa Makassar yang tidak melihat dari ada perbedaan dari satu dan yang lainnya, karena sekali lagi yang terpenting adalah IKA Semansa ini adalah milik kita bersama, diperlukan kebersamaan kita untuk kemudian fondasi yang sekali lagi sudah dibangun oleh Kanda Agus Arifin Nukmang, Kanda Sekum, Kak Anas, dan semua teman-teman alumni yang menjadi pengurus, inilah yang menjadi satu hal tanggung jawab kita bersama untuk kemudian membangun ini menjadi rumah yang nyaman, rumah yang tenang untuk kita semuanya. Yang pasti Kanda Andi Uji, saya punya 2 tugas, bahwa satu itu organisasi ini insya Allah tidak akan bersentuhan dengan ranah politik, dan yang kedua saya mempunyai tugas untuk mengubah status Kanda Anas yang di KTP-nya menjadi tidak dunia lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati Kakak Sekjen. Ditembak sama Andi Ina. Mana Kakak Sekjen? Kenapa tidak nongol? Bahaya programnya. Bahaya, mantap. Bukan bahaya Pak, tahu? Mantap programnya Andi Ina. Kak Anasnya yang bahaya maksudnya. Rancang berat ya. Iya. Dalam ancaman Andi Ina. Baik, saya kira ada mau ditambahkan Pak? Silakan. Saya mungkin ini titip satu, Deina. Iya. Kami kan ini dari luar Makassar. Perkenalkan tidur diri Pak supaya bisa. Sudah minta tadi Pak Umar. Oh yang tadi. Iya, silakan Pak. Ini usul, dan saya rasa teman-teman yang tidak di Sulawesi atau Makassar, kalau Tenas yang akan datang ini sebaiknya kita pulang kampung lah ke Makassar. Tidak usahlah kita jauh-jauh ke Bali, kemana. Pak Umar, tapi kita aktifkan, kita punya video. Oh, iya, kita. Sorry. Nyamatik ya. Ya, sorry. Ya, mengenai Tenas, Deina, mungkin mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sepakat bahwa yang dari luar ini ingin pulang kampung lah ke Makassar. Jadi kalau Tenas, kita baiknya dilaksanakan di Makassar sekaligus melihat sekolah kita yang ada sekarang. Mungkin itu lebih kepedulian teman-teman juga yang jauh bisa lebih inilah. Iya Kak, terima kasih Kak. Iya Kak, terima kasih Kak. Iya Kak, Iya Pak Mar, terima kasih banyak sarannya. Saya kira dicatat Andi Ina. Siap. Pak Kasri ada? Tidak ada lagi? Ibu Kepala Sekolah masih on? Ya, saya kira kita menghabiskan waktu hampir 2 jam untuk berbincang-bincang, dan saya kira sekali lagi kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Andi Cendranawati, Andina, Pak Asri, dan teman-teman, ada tadi Pak Welham Hafid, ada Pak Umar, ada Pak Hari Sirajudin,
mudah-mudahan dalam pertemuan dunia maya ini berikutnya dapat lebih banyak yang berpartisipasi, dan saya kira penyelenggara antara IKA dengan Tribun lebih awal mensosialisasikannya, kemudian proaktif untuk meminta teman-teman barangkali lebih aktif untuk sumbang saran dalam pertemuan berikutnya. Jadi kita rancang, Andina, pertemuan dan tema yang terstruktur dan bisa kontinuitasnya terjaga. Insya Allah. Saya kira sarananya sudah ada ya. Dan sekali lagi kepada seluruh peserta Zoom meeting hari ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat dan salam Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One for all for one. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, insya Allah kalau bagus itu Kak, kita nanti end the meeting. atur. Sudah. Bagus.